Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang diampu oleh Pak Heri Indra Gunawan SPD MPD. Kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang, yakni Melda Sari sebagai pembuatan link, Syifa Sophia sebagai pengisi audio, Teti Barokas sebagai pengumpulan materi, dan Teti Nuryani sebagai editor dengan tema pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. Langsung saja kita akan beralih pada menu utama di mana terdapat 4 pilihan, yaitu daftar hadir, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga video pembelajaran, dan yang keempat kuis. Yang pertama akan kita bahas adalah materi pembelajaran. Pembahasan kali ini adalah mengenai pasar, dan yang akan dipelajari yaitu pengertian dan fungsi pasar, ciri-ciri pasar dan bentuk pasar, yang ketiga pasar menurut jenis dagang dan lain-lain tentang pasar. Pembahasan ke-1, pengertian pasar. Apa sih pengertian pasar? Ya, teman-teman, dalam buku pengantar bisnis 2006 karya M. Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pendapat selanjutnya dari William J. Stanton. William J. Stanton mengemukakan pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, dan memiliki kemauan untuk membelanjakan uang. Nah, dan selanjutnya terdapat pengertian pasar menurut Kotler dan Armstrong. Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Nah, teman-teman, itulah beberapa pengertian pasar menurut para ahli. Beralih dari pembahasan pengertian pasar, di sini kita akan membahas mengenai fungsi pasar. Apa sajakah fungsi pasar? Fungsi pasar pertama dari segi ekonomi yaitu tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Nah, fungsi pasar yang kedua dilihat dari segi sosial budaya, yaitu merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Selanjutnya, fungsi pasar ketiga dari segi arsitektur, yakni menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Ya teman-teman, itulah 3 segi fungsi pasar, yakni segi ekonomi, sosial budaya, dan arsitektur. Bahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri pasar. Pasar secara global terdapat 4 ciri, di antaranya terdapat calon pembeli dan penjual, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak, yang terakhir terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, poin selanjutnya mengenai pasar adalah jenis-jenis pasar. Yang pertama akan dibahas adalah pasar abstrak. Pasar abstrak adalah sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak membawa berbagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung, misalnya online shop dan pasar modal. Pasar selanjutnya yaitu pasar tradisional, yang mana pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, sayur, dan lain-lain. Nah, kebalikan dari pasar tradisional terdapat pasar modern, yakni pasar yang bersifat modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri, seperti contohnya mall atau supermarket. Jenis pasar yang ketiga adalah jenis pasar berdasarkan waktu kegiatannya, yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar temporer. Pasar temporer ini adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu saja dan dapat terjadi secara tidak rutin, misalnya bazar. Ya, beralih kepada jenis pasar selanjutnya,
yaitu pasar menurut keleluasaan distribusi. Pasar ini terbagi dari daerah atau lokasi keberadaan pasar. Suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam suatu wilayah saja. Misalnya pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Ya, beralih kepada pasar selanjutnya, yaitu pasar umum. Pasar umum adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. Adapun golongan jenis barang dagangan dalam pasar umum juga terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu 4 golongan. Di antaranya golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Golongan A yaitu batu mulia, logam mulia, permata, dan tekstil. Golongan B yaitu batik, konveksi, pakaian tradisional, kerajinan, barang kelontongan, pecah belah, dan lainnya. Golongan C yaitu beras, tepung, ketan, jagung, gula pasir, teh, kopi, buah-buahan, dan lain sebagainya. Golongan D yaitu kembang, anyaman-anyaman, gerabah, barang bekas, dan lain sebagainya. Jenis pasar selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar ini juga disebut pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Nah, selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna? Yaitu pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang yang diinginkan. Nah, barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang berbeda atau berbagai jenis barang. Bentuk pasar dalam persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Ya teman-teman, itulah materi pembahasan mengenai pasar berbasis multimedia. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.